Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Man 1 Banjarmasin, marilah kita mulai mempelajari masalah statistika untuk kelas 12 semester ganjil. Kita akan mempelajari ukuran pemusatan dan penyebaran data untuk kompetensi dasar. 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Kompetensi dasar 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Sebelum belajar, marilah kalian kita semua berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Kita akan memulai dengan membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sekarang perhatikan, amati tabel distribusi frekuensi ini jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Dari sini kita akan mengamati tabel distribusi frekuensi tersebut. Sekarang kita perhatikan, dari tabel distribusi frekuensi kita beroleh informasi jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015 ini jumlah total semua 1.158.795 jiwa. Terdiri atas ini laki-laki 568.780, sedangkan untuk wanita itu 590.015 jiwa penduduk perempuan. Sekarang jumlah penduduk balita usia kurang dari 5 tahun. Berarti kita lihat di sini kurang dari 5 tahun berarti antara 0 sampai 4 tahun. Yang diminta jumlah penduduk balita berarti semua ini 87.839 jiwa. Sekarang bagaimana jumlah penduduk laki-laki usia 20 sampai 24? Berarti kita mencari di sini 20 sampai 24, kita cek laki-laki berarti 40.653 jiwa. Jumlah penduduk wanita untuk usia 35 sampai 39. Berarti kita menceknya di sini usia 35 sampai 39 untuk wanita. Berarti di sini 43.180 jiwa. Sekarang jika diminta data jumlah penduduk lansia usia lebih dari 65 tahun. Berarti kita melihat di 65 plus atau lebih dari 65 tahun diminta jumlah penduduk lansia. Berarti melihatnya di jumlah total ini 122.364 jiwa. Jadi itu cara membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kalian bisa mengeksplorasi, jadi dari tabel data tersebut kalian menjawab pertanyaan berapa jumlah penduduk laki-laki usia 15 sampai 19 tahun. Berarti kalian nanti mencari di usia 15 sampai 19 tahun untuk laki-laki. Mudah bukan? Nah, ini pertanyaan yang kedua, 3 dan 4 bisa kalian jawab. Sekarang kita mencek, biar data lebih jelas.
ini saya buat dalam bentuk sway. Jadi nah, ini data tadi, jadi terlihat jelas ini jumlah total semua. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke ini eksplorasinya sudah oke ini. Ini ada data laporan media harian. Nah, ini. Jadi ini data pada tanggal 4 April 2020 pukul 12 WIB. Ini Aceh. Nah, kalian disuruh mengamati dari tabel ini dan kalian perhatikan data COVID tanggal 4 April 2020, buatlah kesimpulan kalian. Jadi kalian diminta membuat kesimpulan dari tabel ini minimal 3. Oke, sekarang kita coba untuk menyimpulkan minimal 3 kesimpulan. Jadi dari tabel tadi, sekarang kita oke, nah ini. Jadi kasus positif corona di Indonesia itu tembus 2092 orang. Sekarang kita cek tabelnya tadi. Nah ini totalnya. Jadi ini totalnya kan 2092 di sini. Jadi sampai 3 April 1986, 4 April 106. Berarti kumulatifnya ada pertambahan 106 nih, kumulatif semuanya jadi 2092. Jadi itu bisa salah satu kesimpulan. Yang B, karena diminta minimal 3, berarti kalian bisa menyimpulkan 3. Ibu kota Jakarta masih menjadi pusat penyebaran virus dengan total kasus harian mencapai 55 kasus dan total penderita COVID itu mencapai 1028 orang. Nah ini tabel dari DKI Jakarta nih. Ternyata nih total kasus hariannya 55, berarti kumulatifnya 1028 orang nih. Jadi dari sini kita bisa membuat bermacam-macam kesimpulan. Yang ketiga, total penderita COVID di Kalimantan Selatan itu sebanyak 8 orang. Sekarang kita cek Kalimantan Selatan. Nah ini kumulatifnya sampai tanggal 4 April itu 8 orang. Jadi itu contoh kesimpulan yang bisa dibuat dari tabel yang data COVID tersebut. Boleh kesimpulan yang lain yang jelas harus berdasarkan tabel data ini. Oke. Total penderita COVID di Jawa Barat itu sebanyak 247. Jawa Barat. Nah ini Jawa Barat 247 orang. Terus jumlah kasus yang meninggal di Indonesia sebanyak 191 orang. Nah ini. Jadi kumulatif, jadi yang meninggalnya 191 orang. Ini terhitung tanggal 4 April 2020. Jadi itu salah satu contoh kesimpulan yang dibuat. Oke, sekarang menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi itu yang pertama ada kelas atau interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Ada lagi batas bawah kelas, itu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Batas atas kelas, itu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Tepi bawah kelas, itu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Ketelitian data yang digunakan di sini adalah 0,5. Tepi atas kelas itu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Jadi ketelitian data yang digunakan 0,5. Titik tengah itu setengah dari batas bawah ditambah batas atas.
atau setengah dari tepi bawah kelas ditambah tepi atas kelas. Banyak kelas itu merupakan bilangan bulat. Banyak kelas itu dihitung menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, dengan N itu banyak data. Ada lagi istilah panjang kelas, yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas. Nah, ini sekarang jenis tabel distribusi frekuensi. Nah, ini. Jadi ada tabel distribusi frekuensi biasa. Biasanya berisikan frekuensi setiap kelas interval. Contoh tabel nilai ulangan matematika kelas 12A. Itu contoh tabel distribusi frekuensi biasa. Jadi data pada kolom pertama itu merupakan kelas interval. Sedangkan data pada kolom kedua itu merupakan frekuensi. Jadi langkah membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama kita menentukan jangkauan atau rank, lalu menentukan banyak kelas, menentukan panjang kelas, menentukan interval kelas, dan membuat tabel distribusi serta memasukkan frekuensi tiap kelas dengan bantuan turus. Nah, ini nilai ulangan matematika siswa kelas 12A. Jadi ini contohnya. Jadi kolom pertama ini kelas interval, sedangkan kolom kedua ini frekuensi. Jadi kelas interval antara 31 sampai 40 itu frekuensinya 3. 41 sampai 50 frekuensinya 5. Jadi ini contoh tabel distribusi frekuensi yang biasa. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi relatif. Merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Frekuensi relatif itu ditulis dalam bentuk desimal atau persen. Jadi ini contoh tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi nilai 31 sampai 40 itu frekuensinya 7,5%. Jadi kalau tadi tabel distribusi frekuensi biasa itu langsung dalam bentuk angka, sekarang di sini tabel distribusi frekuensi relatifnya frekuensinya dalam bentuk persen. Jadi nilai 41 sampai 50 itu 12,5%. 51 sampai 60 25%. Ini contoh untuk tabel distribusi frekuensi relatif data nilai ulangan matematika siswa kelas 2A. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif. Merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu, mulai dari kelas interval sebelumnya sampai kelas interval tersebut. Ada dua macam tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, ini. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari itu didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari sering dipakai dalam pengolahan data yang biasa disebut dengan frekuensi kumulatif saja. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari itu didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas interval. Sekarang dari tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika siswa kelas 12A di depan tadi, dapat disusun tabel distribusi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sebagai berikut. Nah, ini. Jadi tepi kelasnya ini frekuensi kumulatifnya 3. Sekarang yang kurang dari atau sama dengan 50,5, tepi kelasnya itu 8, dari 3 ditambah
5, dan seterusnya. Sekarang untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang yang lebih dari 30,5 itu 40. Jadi jumlah semua kan 40. Terus yang 40,5 itu 37. Didapat dari 40 tadi dikurang dengan 3. Terus 50, yang lebih dari 50,5 itu 32 didapat dari 37 dikurang 5. Supaya lebih paham. Nah ini nilainya 31 sampai 40 ada 3, 5, 10, 11, 8, 3. Total semua 40. Nah ini tabel distribusi frekuensi biasa. Dipindah ke kumulatif, kurang dari dan lebih dari akan menjadi seperti ini. Itu tabel distribusi. Sekarang kita ke ini sudah tabel distribusi frekuensi relatif sudah. Oke, sekarang menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Ini contoh cara penyajian. Nah, ini. Oke, selanjutnya ada grafik. Nah, ini. Sekarang kita lihat. Nah, ini grafik kasus baru corona per hari antara 2 Maret sampai 2 April 2020. Jadi data itu bisa disajikan dalam bentuk histogram juga poligon. Nah, histogram itu diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Sumbu mendatar mewakili kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak itu mewakili frekuensi. Terkadang pada sumbu mendatar dituliskan tepi-tepi kelas interval atau titik tengah kelas interval. Sedangkan poligon adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Dari suatu histogram itu dapat digambarkan poligon frekuensi. Caranya dengan menarik garis melalui titik tengah atas setiap batang pada histogram. Poligon frekuensi terkadang digambarkan itu bersama dengan histogramnya. Pada sumbu mendatar, poligon frekuensi yang tidak digambarkan bersama-sama dengan histogram biasanya dituliskan titik-titik tengah kelas interval. Nah, ini contoh histogram dan poligon frekuensi nilai ulangan matematika siswa kelas 12A tadi. Ini antara nilai antara 31 sampai 40 itu kan ada 3, 41 sampai 50 ada 5. Jadi dari yang data tadi kita buat dalam bentuk histogram dan poligon akan seperti ini. Nah, ini grafik, ini histogram dan poligon. Ini contoh histogram dan poligon. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kalian bisa mencari sebuah data di sekitar tempat tinggal kalian. Boleh data apapun, misalnya data COVID. Usahakan data itu berupa fakta. Jadi cantumkan sumber data yang kalian peroleh. Kalian coba untuk mengeksplorasi membuat data yang diperoleh dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kerjakan di buku latihan, nanti dikirimkan tugasnya di kelas tim.
Selamat belajar, terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.